Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Intan Ardani dari Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Reguler 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang telah disampaikan dalam mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim LC.MA. Materi yang akan saya sampaikan ada beberapa poin. Yang pertama yaitu sejarah kodifikasi Al-Quran, yang kedua nuzul Quran, surah Makkiyah dan Madaniyah dan asbabun nuzul, yang ketiga definisi dan klarifikasi nasakh dan mansukh, yang keempat hukum qiraat sab'ah, yang kelima studi korelasi ayat dan surat Al-Quran, yang keenam nama-nama lain dari Al-Quran, dan yang ketujuh yaitu tafsir ayat ahkam dalam Al-Quran. Yang pertama, sejarah kodifikasi Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu bukan produk keturunan Arab, mengandung mukjizat dan bacanya bernilai ibadah. Al-Quran dapat menjawab masalah kontemporer. Yang selanjutnya itu Ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas Al-Quran dan mempelajari modifikasi Al-Quran. Menurut Ibnu Aqilah, pembahasan dalam Ulumul Quran mencapai 150 pembahasan. Demikian juga imam-imam lainnya membahas spesifik tentang pembahasan Ulumul Quran dan mengemukakan hal yang serupa. Ibnu Jauzi mengatakan kemuliaan suatu ilmu diukur dari kemuliaan subjek atau objek. Jadi, ulumul Quran adalah sebaik-baiknya ilmu karena objeknya Al-Quran yang sangat mulia. Ulumul Quran sebagai kunci yaitu sebagai muqaddimah untuk mentadabburi Al-Quran dengan cara mempelajari Al-Quran. Tujuan mempelajari ulumul Quran yang pertama, menelaah isi Al-Quran. Yang kedua, mempelajari sebab diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga, mempelajari ilmu yang mencakup Al-Quran. Yang keempat, mempelajari mana yang muqta dan mutakhir. Yang kelima, mempelajari ulumul Quran mulai dari asbabun nuzul hingga dapat menafsirkan Al-Quran. Sejarah kodifikasi yaitu ada generasi emas, generasi Khulafaur Rasyidin, generasi pembukuan, dan generasi modern sampai sekarang. Pada materi kedua yaitu nuzul Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Allah yang dituruni kepada Nabi Muhammad SAW yang mulia dan diturunkan pada bulan yang mulia dan pada malam yang mulia. Proses turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran secara totalitas secara keseluruhan oleh Allah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah dan diturunkannya itu pada Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Adapun kedua dalam arti an-nuzul al-mubarak yaitu diturunkan dari langit dunia ke Baitul Izzah ke bumi secara terperinci dan secara terpisah sesuai dengan kebutuhannya. Peristiwa kedua terjadi selama kurang lebih 23 tahun bertepatan dengan Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang rasul di usia 40 tahun sampai Nabi wafat di usia 63 tahun. Yang selanjutnya yaitu hikmah diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur. Terdapat dua bentuk keperluan dibutuhkan oleh Rasulullah, yaitu pertama, untuk memantapkan dan memperteguh hati beliau karena setiap peristiwa yang beliau alami selalu disusul dengan turunnya Al-Quran. Yang kedua, agar Al-Quran mudah dihafal dan membacanya dengan tartil. Bukti kebesaran Al-Quran. Menurut Muhammad Bakir Hakim, terdapat beberapa tanda bukti kebesaran Al-Quran dapat kita ketahui melalui proses turunnya secara bertahap. Yang pertama, selama perjalanan dakwah Rasulullah selama 20 tahun lebih lamanya, dan terjadi perubahan-perubahan yang mendasar melalui proses yang cukup berat dan cobaan yang sangat dahsyat. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah, memberikan semangat dan membantu Rasulullah secara batiniah bagi berkelanjutan proses dakwah Rasulullah. Yang selanjutnya, asbabul Quran. Dapat dipahami bahwa keadaan yang menjadi sebab turunnya suatu ayat ada kalanya berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, sikap permusuhan, dan yang kedua, terjadinya kekeliruan akibat perbuatan suatu dosa. Yang selanjutnya yaitu surah Makkiyah dan Madaniyah. Al-Quran diturunkan beransur-ansur selama 23 tahun. Para ulama membagi masa diturunkan Al-Quran menjadi dua periode, yaitu periode Makkah dan Madaniyah. Ciri-ciri surah Makkiyah. Yang pertama yaitu surah Makkiyah didominasikan oleh ayat-ayat pendek. Didominasikan di dalamnya membahas mengenai masalah akidah.
Dan yang terakhir, setiap surat yang mengandung kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu kecuali kisah Nabi Adam dan Iblis yang disebutkan dalam Al-Baqarah, yaitu surat Makkiyah. Yang kedua yaitu ciri-ciri surat Madaniyah. Terdapat kalimat orang-orang yang beriman pada ayat-ayatnya. Kedua, terdapat hukum-hukum faraid, hudud, kisos, dan jihad di dalamnya. Yang terakhir, ayatnya banyak menyebut kalimat orang-orang yang munafik. Pada materi ketiga yaitu definisi dan klarifikasi nasakh dan mansukh. Nasakh dan mansukh ialah menghapus syar'i dengan hukum Allah, menggantikan dengan yang lebih baik atau sepadan. Nasakh dan mansukh membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah perintah dan larangan. Metode nasakh dan mansukh ada 3. Yang pertama, adanya riwayat yang sahih, yang kedua ijma'ul ummat, dan yang terakhir mengetahui sejarah hukum mana ayat yang terdahulu dan ayat yang baru turun. Macam-macam nasakh dan mansukh. Yang pertama, Al-Quran dengan Quran, lalu ada Quran dengan hadis, yang ketiga hadis dengan Quran, dan yang keempat hadis dengan hadis. Contoh nasakh dan mansukh. Untuk Quran dengan Quran yaitu masalah kiblat, untuk hadis dengan hadis yaitu masalah wasiat. Hadis dengan Quran yaitu seperti sunnah yang menghadap ke Baitul Maqdis dimansur ke ayat Al-Quran, dan yang keempat yaitu hadis dengan hadis. Masalahnya itu contohnya seperti ziarah pada zaman Nabi tidak diperbolehkan, untuk zaman sekarang sudah diperbolehkan. Hukum qiraah dan sab'ah, ini adalah materi selanjutnya, yaitu materi yang keempat. Di dalam periwayatan Al-Quran terdapat perbedaan di dalam qiraat. Tata cara membaca Al-Quran, perbedaan itu bersumber dari talaki, di mana para sahabat belajar di qiraat dari Rasulullah SAW. Cara membaca Al-Quran berbagai macamnya caranya, yang dikenal dengan qiraat as-sab'ah, muncul pada zaman Umar bin Khattab. Umar dan sahabat Hisham bin Hakim ketika terjadi perdebatan di antara keduanya tentang tata cara membaca Al-Quran. Selanjutnya ada syarat mutlak dalam pembukuan Al-Quran, yaitu ada 3 syarat. Yang pertama harus talaki, yang kedua syarat pokok atau inti keduanya menghukumi, dan yang terakhir bacaan harus sesuai kaidah bahasa Arab. Dan selanjutnya hikmah dalam perbedaan membaca Al-Quran. Hikmahnya yang pertama perbedaan harokat panjang atau pendek, yaitu untuk memberikan kemudahan kepada kita. Yang kedua dari sisi enjas lafadznya, memiliki hikmah dalam masalah fikih. Dan yang terakhir dengan adanya qiraat sab'ah dijaga Al-Quran. Yang kelima yaitu studi korelasi ayat dan surat Al-Quran. Ilmu munasabah secara bahasa, al-muqarabah seakar dengan kata nasab kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan seperti Al-Quran, yaitu ayat dengan ayat lainnya, surah dengan surat lainnya yang tidak dipisah-pisahkan. Tujuannya untuk menguatkan dengan ayat lainnya. Keindahan susunan ayat pula yang sangat dahsyat atau tinggi menguatkan keimanan kita bahwa Al-Quran adalah wahyu. Mengkaji komprehensif Al-Quran memiliki keterkaitan tematik, dan yang terakhir semakin mengetahui hikmah yang terdapat dalam Al-Quran. Macam-macam munasabat, korelasi ayat dengan ayat lainnya, ada juga korelasi dari sisi kandungannya, lalu ada korelasi ketertiban dalam susunan surah, korelasi antara kelompok ayat dengan ayat berikutnya, korelasi awal surat dengan akhir surat, korelasi antara akhir surat dengan awal surat, dan yang terakhir yaitu korelasi antara nama surat dengan tujuannya. Contoh munasabat yaitu dalam Al-Quran surat Al-Isra dengan surat Al-Kahfi, kedua surat tersebut urutannya berdampingan, sehingga pada awal kedua surat tersebut memiliki keterkaitan, yaitu jika dalam surat Al-Isra diawali dengan tasbih, sedangkan yang di surat Al-Kahfi itu diawali dengan kalimat tauhid. Nah, itu termasuk korelasi antara awal surat dengan awal surat. Untuk materi selanjutnya yaitu nama-nama lain dalam Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak nama disebut langsung dalam Al-Quran. Di antara nama itu adalah Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan. Yang paling populer atau masyhur adalah nama Al-Quran atau Al-Kitab, sebagai para ulama tafsir menghitungnya sampai 90 nama Al-Quran. Nah, di sini nama-nama Al-Qurannya ada sampai 42. Salah satunya itu Aziz, yang berarti kita bilang mulia dan agung. Lalu ada Qosus sebagai Ashanul Qosus, yang artinya sebaik-baiknya cerita umat-umat terdahulu. Lalu ada Mukarramah, yang artinya kitab yang mulia. Yang selanjutnya Marfu'ah, kitab yang ditinggikan. Yang terakhir itu Mutahharah, adalah kitab yang disucikan. Pada materi terakhir ini ada tafsir ayat ahkam dalam Al-Quran.
Ayat ahkam adalah ayat yang di dalamnya berbicara mengenai hukum syar'i yang bersifat amanah seperti perintah atau larangan, halal atau haramnya, jual beli, riba, khamar, zina, dan tayamum. Menurut istinbat para ulama, terdapat 500 atau 800 ayat ahkam dalam Al-Quran. Menurut ulama-ulama as-Safiyah mengatakan bahwa ada 500 ayat ahkam dalam Al-Quran. Lalu ulama-ulama Malikiyah menyebutkan ada ayat ahkam dalam Al-Quran terdapat 800 ayat. Dan yang terakhir mutakhir seperti as-un ini mengatakan terdapat 200 ayat ahkam dalam Al-Quran. Ayat ahkam dalam Al-Quran sangatlah penting sehingga para ulama memberikan perhatian khusus terhadap ayat-ayat ahkam. Seperti Imam As-Sayuti, beliau mendefinisikan tentang kandungan ayat Al-Quran. Mayoritas ayat-ayat Al-Quran itu tidak kosong dari hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak terpuji, ahlam yang mulia. Kemudian dari ayat itu ada yang secara jelas menyebutkan di dalamnya berbicara tentang hukum-hukum, dan sebagian ayat-ayat diambil secara istinbat. Ayat ahkam menurut Imam Hajar. Ulama di kalangan Malikiyah membuat 18 kitab khusus yang membahas tentang tafsir ayat-ayat ahkam. Ulama di kalangan Safiyah membuat 8 kitab yang rata-rata bukunya berjudul Ahkamul Quran. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.